Pemirsa Insert, hai, saya mau ajak main ke rumah seorang penyanyi, aktris, juga presenter, tapi hebatnya sekarang pun menjadi seorang healer ya, alias pengobatan gitu. Nih makanya kita mau mampir ke rumahnya, aku mau berobat loh, tuh lagi enak banget badan aku. Let's go, siapakah dia? Langsung kita bel aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kau nyampe di sini juga. Tahu nggak kalau aku nonton acaramu tuh, aduh kapan ya aku dikunjungi presenter hebat ini. Amin. Mbak, aku mau berobat. Iya. Kamu ini ya kurang sehat. Masuk dulu lah, masuk. Masuk dulu, iya, asik-asik. Kita masuk dulu yuk. Langsung disambut dengan penampilan Mbak Ratna dari tahun ke tahun. Betul. Lihat ya di cover-cover majalah. Aduh, kalau udah pakai kebaya ayu nih. Terima Mbak. kasih. Ya ampun, lihat dong. Tuh. Aku memang dekat dengan ini ya budaya Jawa, entah kebayanya, entah musiknya, keroncong campur sari, gitu. Terus batiknya, pokoknya aku nih terlahir dari darah Jawa dan sampai sekarang tetap menjaga inilah apa namanya itu ya budayanya gitu. Waktu ikutan bintang radio televisi itu kategorinya apa? Keroncong. Keroncong memang. Siti loh Alhamdulillah. Mbak, dikit aja keroncong gitu loh. Keroncong sedikit ya. Nah, ini lagu yang ada di album aku dan alhamdulillah menang AMI Award Anugerah Musik Indonesia sebagai ini nih Nah, piala ini lihat sebagai ini. penyanyi keroncong terbaik. Ah, Masya Allah. Nih, kategori langgam keroncong. Langgam Penampil terbaik itu. Penampil terbaik 2014. Lihat Ami. Wow, oh my god. Nah, boleh dong. Sedikit ya. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Masya Allah, aduh bagus banget suaranya Mbak. Terharu lah aku. Luar biasa. Ini banyak banget lagi yang lain loh sebenarnya award-awardnya. Award apa ada aku juga ada Nah, anak-anakku. yang di situ juga anak-anak tuh ya mungkin ya. Ini Wah, macem-macem. Lombanya apa aja Mbak? banyak sih kalau anak-anakku tuh dari olahraga, tenis, ada matematika, bahasa Inggris gitu. Tapi kan itu waktu masih kecil, sekarang udah pada gede nih anakku Tuh udah lihat gede tuh. itu kan. Yang di London. Yang di London ini Nih, pada saat menyambut Bapak Presiden, lihat deh. Beliau aktif sebagai apa PPI, organisasi? ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di London. Untuk periode ini tuh Reki ketuanya. Keren. Jadi waktu Pak Presiden ada kunjungan ke London, Reki yang menyambut gitu. Iya dong, bangga banget loh pasti. Kita juga bangga ngelihatnya. Asli dia ketawa lihat gitarku banyak. Gitarnya banyak banget. Nih ya, gitarnya dari kakeknya sampai cucunya ada tuh. Yang masih cilik, si cilik-cilik. Katanya pengobatan, tapi kok gitarnya banyak. Iya loh Mbak, ini cerita tentang gitar ini apa nih kok jadi banyak begini? Ya kan aku memang terlahir dari seorang penyanyi, lulusan bintang radio dan televisi. Betul. Habis itu berkarir di Jakarta, ternyata merambah dunia lain. Bukan. Bukan dunia lain, Bukan. dunia lain serem. Maksudnya bidang lain. Nah. Bidang lain di dunia entertainment. Jadi kayak presenter aku masuki film. Acting juga. Ini, alhamdulillah saat ini juga aku sedang menggarap sebuah film. Genrenya horror komedi, mudah-mudahan Oktober tayang di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa ditunggu dan ditonton ya. Oke, terus habis itu dulu memang aku juga aktif di dunia musik, khususnya musik country. Nah kalau musik country kan memang wajib memiliki gitar ya. Betul. Jadi aku sering pakai untuk perform tuh ini yang ada fotonya di ruang tamu tuh. Ini gitarnya. Nah terus kalau yang ini kan ukulele nih yang kecil-kecil. Ini yang lebih sering mainin si Kesya anakku. Ya ampun lucu banget, emang mengalir darah seni pun ke anak-anak ya. Ini juga gemes banget nih tempat untuk nonton TV-nya. Kita lihat di sini ya. Tuh kembali dengan warna-warni.
Penuh dengan warna. Penuh dengan warna seperti hidupnya Mbak Tuh, Ratna cocok Listi. ya. Nah, ini yang menarik. Begitu ngeliat ke depan, ada TV, kemudian ada lemari. Lemari pun dijadikan sebagai album foto. Betul sekali. Ih gemes. Sekarang itu orang udah jarang loh Mbak yang Nyetak kan foto ya? nyetak foto gitu. Kalau Mbak tuh Biasanya tetap aku masih nyetak. Biasanya orang langsung lihat di handphone, Iya. di posting, Betul. udah hilang. Nah, aku merasa bahwa sesekali perlu gitu nyetak dalam versi paper, maksudnya dalam versi yang lembaran kertas gitu. Karena ternyata setelah aku pelajarin ya, kalau disimpan di handphone suka kadang hilang. Iya. Gitu, nggak- Tahu-tahu handphonenya rusak, ntar gimana? Nyarinya kan? juga susah. Nah, tapi kalau sempat aku cetak, apalagi aku bukan posting apa namanya, dipajang. Dipajang. Jadi kita enak gitu Ah, kalau mau lihat. gemes. Ini kan waktu itu kami lagi pergi ke Tanah Suci bersama umroh. tim umroh. Oh semua. Semua aku alhamdulillah Allah memberikan aku rezeki sehingga aku bisa memberangkatkan 14 orang tim aku ke Tanah Suci. Masya Allah. Seru banget itu, keluarga pun ikut juga tuh katanya. Ya, anak-anakku juga ikut. Anak-anak. Nah itulah ajaib ya, Wah, Masya Allah. aku apa ya merasa banyak keajaiban gitu loh. Kalau dipikir-pikir kok cukup ya, perasaan aku bukan seorang pengusaha besar, bukan kaya-kaya banget, tapi kok alhamdulillah aku bisa nyampe gitu ke Tanah Suci memberangkatkan tim aku gitu. Padahal kalau aku lagi mikir nih waktu berangkat, cukup gak ya buat bismillah lah, cukup itu. Cukup gitu loh. Matematikanya Allah memang Iya, betul, beda luar ya biasa. ternyata ya ke kita ya. Terus kalau ada orang yang ngomongin, itu pengobatan untuk klinik apa, bapakku marah gitu. Ini beda, ini kamu harus lihat. Aku kesel aku ndok gitu ke kayak curhat itu. Iya. Ya sabar Pak, aku bersyukur justru karena apa? Yang sebelumnya beliau yang memusuhi, justru sekarang beliau yang membela. Istilahnya kayak berdiri di paling depan kayak gitu. Nah tapi ayahku sudah meninggal. Jadi nggak ada lagi yang nanya, Dok mana videonya gitu. Maaf ya aku jadi Enggak apa-apa dong keinget Mbak. papaku. Apa sih yang paling dikenang dari sosok ayah? Jadi sebelum ayahku meninggal, setahun sebelumnya ibuku meninggal itu juga hampir aja aku kelewatan gitu, nggak bisa merawat gitu. Aku nggak ada. Jadi kayak seolah-olah tahu bahasa Jawa nilap tuh. Jadi beliau nggak mau pergi pas aku masih di situ gitu. Aku disuruh pulang dulu ke Jakarta. Pas aku udah ke Jakarta, baru satu malam dia pergi gitu. Aku langsung balik lagi ke Madiun. Saat itu juga aku langsung nyari tiket. Terus adikku nanya, ini gimana? Dimakamkan sekarang apa nunggu kamu? Makamkan sekarang aja, aku soalnya masih di perjalanan. Aku nggak apa-apa, nggak usah nungguin ke makam. Aku udah cukup bersyukur sudah sempat merawat gitu. Jadi di hari-hari terakhir, 8 hari terakhir di ICU itu aku yang nungguin gitu. Dan nggak tahu kenapa kayak Allah ngasih kesempatan aku. Karena tiba-tiba adikku bertiga ya, adikku yang satu tumbang gitu. Mbak, aku nggak bisa bangun, aku nggak bisa ke rumah sakit nungguin bapak. Ya udah aku sendiri, aku sama anakku gantian, aku sama ponakanku gitu-gitu terus aja. Ya udah mungkin ini aku syukuri aja bapak, ini cara Allah supaya aku tuh memaksimalkan berbaktiku ke orang tuaku. Ini ya, lepas dari kita, tadi kan banyak orang yang, aduh aku gak percaya di hal-hal kayak gitu, terserah, itu masing-masing saja pilihan. Tapi kenyataannya toh memang ada. Nah, kita nih, pemirsa di rumah, bagaimana caranya supaya tetap sehat, hidup bahagia, percaya nggak percaya dengan apapun ini, tapi mereka bisa menjalani hidup dengan sehat tuh apa sih sebenarnya caranya? Kayak Mbak juga nih sekarang, sehat Kalau selalu. yang aku lakukan adalah kita menjaga wifi dengan Allah, jangan sampai sinyalnya jangan sampai lemah. Aduh, dia suka banget istilahnya wifi dengan Allah ya, Iya, koneksi jangan sampai sinyalnya lemah gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara sholat 5 waktu, ya sesuai agama masing-masing ya. Betul. Keyakinan masing-masing. Kalau secara muslim, sholat 5 waktu dijaga. Terus dalam setiap nafas kita tuh libatkan Allah gitu. Setiap langkah yang kita mau ambil libatkan Allah. Misalkan nih, kita mau dapat rezeki, terus ternyata nggak jadi gitu. Ternyata job itu dikasih ke orang. Kita harus tetap yakin bahwa belum rezeki aku. Mungkin Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik. Terima kasih banyak loh Mbak untuk bincang-bincangnya. Sumpah ini waktunya kurang panjang, tapi Nyanyi dulu katanya. nah itu nyanyi dia, pakai gitar. itu yang Di kita sana mau. aja yuk. Nah, di sana boleh yuk. Yuk. Nah, nanti aku kesini lagi buat berobat beneran ya. Oke. Asik.